Salah satu tokoh publik yang memiliki channel YouTube sendiri adalah Deddy Mulyadi. Namanya Kang Deddy Mulyadi Channel. Di channel itu, Kang Deddy banyak membahas tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bawah. Umumnya adalah masyarakat yang ada di daerah pemilihannya, yaitu Kabupaten Purwakarta. Masyarakat di daerah itulah yang memilihnya menjadi anggota DPR pada saat itu. Makanya dia selalu turun ke daerah pemilihannya itu kalau sedang tidak berdinas di kantor DPR RI Jakarta. Banyak hal menarik yang bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu. Karena caranya bicara membuat orang tertawa-tawa. Satu ketika, dia pernah melihat seorang kakek pakai topi koboi sedang makan di pinggir warung. Saat itu, Deddy Mulyadi sedang naik motor bersama anaknya. Seperti biasanya, terjadilah komunikasi yang lucu-lucu antara Deddy Mulyadi dengan kakek penjual pisang itu. Wah, dagang naon? Kurang mana? Hah? Jam sabar hati mah? Jam 5 mana? Kampung dakwah. Tadi harap. Bawa jeung tanggung. Tanggung lain. Tadi harap, gedung dakwah diharap. Sebelum bertemu kakek itu, Deddy Mulyadi sudah memberitahu bahwa dia akan membongkar warung yang ada di halaman salah satu instansi di sana. Dan pemilik warung itu terlihat senang saja karena ternyata dia sudah dikasih bekal sampai warungnya selesai diperbaiki, ditata untuk menjadi lebih baik lagi, agar pembeli semakin ramai mengunjungi warung tersebut. Karena selama ini ternyata warung itu sepi, tidak banyak yang datang untuk makan di sana. Makanya Deddy Mulyadi memutuskan untuk menata warung itu agar semakin rapi. Dan kemudian banyak dikunjungi oleh para pembeli. Dan ujung-ujungnya meningkatkan penghasilan dari pemilik warung. Dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menata dan membangun kembali warung tersebut sehingga menjadi lebih baik, itu semuanya berasal dari kantong Pak Deddy sendiri. Dan hal seperti itu biasa dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi selama ini. Ke lokasi warung itulah sang kakek dibawa oleh Pak Deddy. Saya akan mulai pembongkaran warung ini untuk ditata, dibuat warung yang lebih baik. Tidak seperti sekarang ini kan, halaman kantor Basnasnya kumuh. Kan bisa ditata warung yang baik, lingkungannya dirapihkan, sehingga nanti modal usahanya berkembang dan para pedagang, para pembelinya pada datang. Tidak seperti sekarang, seharian gak ada yang beli. Istirahat heula, pantas saya bekalnya. Oh, alhamdulillah. Ya, buat istirahat selama nunggu warungnya dibongkar sudah dibekelin. Ketika sampai di lokasi warung tersebut, Pak Deddy berbicara lagi dengan bapak tua penjual pisang itu. Deddy ingin tahu seberapa banyak pendapatan dari bapak itu setiap berjualan, berapa sisanya yang bisa dibawa ke rumah, dan untuk apa uang sisa itu digunakan oleh bapak tersebut. Abah beli sabar hati di tuna? 25. 250. Dua nanti 250.000 belinya. Jadi satu ini Abah belinya 125.000 dari sananya. Oleh Abah dijual 300. Abah kebagian 50. Makan 10.000 bagi-bagi. Ongkos beraha? 6.000. Bolak-balik 12.000. Jadi Abah 22.000. Berarti Abahan kebagian 27.000. Oh, biar sedikit, yang penting lancar. Dan yang membuat orang-orang tersenyum adalah ketika Deddy Mulyadi bertanya kepada kakek penjual pisang itu, kapan dia kawin. Jangankan untuk kawin om, jalan kaki aja sulit. Ada-ada aja nih Kang Deddy. Abah mau kawin kapan? Abah irah rek kawin. Mau kawin deui. Tetapi pembicaraan yang ditunggu-tunggu oleh para penontonnya adalah
ketika Dedi Mulyadi tawar-menawar dengan kakek penjual pisang itu. Mungkin kalau ditanya kepada kakek itu, dia akan kesal dengan tawaran-tawaran Pak Dedi Mulyadi itu. Karena Pak Dedi menawar semakin lama semakin rendah, sehingga kalau orang-orang normal akan kesal mendengar penawaran yang dibuat oleh Pak Dedi tersebut. Tetapi disitulah kelebihan dari Pak Dedi. Saat-saat demikianlah penonton menjadi penasaran dibuatnya. Mungkin ada penonton yang bingung, kok orang sehebat Pak Dedi malah menawar pisang semakin lama semakin rendah. Kok pelit sekali? Masa dia tega menawar jualan kakek itu sedemikian rendahnya? Padahal Pak Dedi kan banyak uang. Kok pelit amat sih sama kakek-kakek tua begitu? Nanti kualat loh Pak Dedi. Ditawar. Tawar 200-nya. Hah? Oh, belinya 25. Kalau ditawar 200, rugi 50. Oh, atuh orang tawar we 100. Rugi pisan. Urang tawar 75. Heeh. Ono mokan kene. Jadi kebagian 30 Abah Ridho. Hebat. Salaman atuh. Wantun galeh kumaha urang Sunda teh? Abdi nyangakeun 280.000. Deal. Oh, produkan Om. Oh. 280.000. Jadi abah teh nyokot batingan 30. Ongkos 12.000. Jadi abah kebagian 18.000. Dahar abah 10.000. Jadi abah kebagian 8.000. Ente rugi. Nu penting mah lancar. Setelah harganya sepakat dan pisang itu diambil Pak Dedi, dia tidak langsung membayar kakek itu, sehingga sang kakek menunggu di atas beca yang ada di sana. Lalu dia menemui seseorang yang sudah menunggunya di tempat itu. Ternyata salah satu petinggi di kantor yang ada di lokasi tersebut. Ini Basnas ini kan dulu yang bangun juga kan. Nah, terus Dulu kan di trotoar. Ini Basnas yang bangun. Kan terus masalahnya apa? Kan gak ada masalah apa-apa toh? iya, tetapi saya juga ditelepon sama Basnas pusat Nah, untuk terus? mengklarifikasi itu. Karena Basnas juga kan ada aturan kalau untuk membangun. Ya kan nggak, ke saya emang nggak ada kaitan sama Basnas. Saya mah lihat ini kumuh, seharian mereka nggak laku jualan, mampir. Saya mah kan orangnya refleks. Ternyata orang itu berbicara mengenai aturan-aturan yang ada di sana. Hal-hal seperti itulah yang dihadapi oleh Pak Dedi Mulyadi ketika dia mau membantu masyarakat yang ada di bawah. Dia juga ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa para petugas di berbagai instansi yang ada terlalu kaku mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan udah disuruh. Kalau nolong orang, jangan bicara aturan. Gimana sih Bapak ini? Nolong orang tuh jangan bicara aturan, bicara kita sebagai manusia. Kalau bicara aturan, orang dipisahin oleh aturan. Ini kan urusan manfaat. Kan juga nggak usah marah sama saya. Kan Bapak punya aturan nggak bisa bantu, ya nggak apa-apa. Kan mau saya bantu, saya beresin. Mestinya kan kemarin di YouTube Apa? Kang Haji itu tidak begitu. Harusnya gimana? Tabayun dulu. Tabayun gimana? Lah hak saya loh Pak. Operasional kan masuk ke saku Bapak sebagian. Kasihin sama mereka. Setelah selesai berdebat dengan bapak itu, Dedi Mulyadi menemui sang kakek penjual pisang untuk membayar transaksi yang sudah disepakati tadi. Oke. Nah. 300. Atau kudu mulangan apaan diskon 20.000. Ayo dong. Tuh aya. Lamun teu aya. Ah, Ini seur. hah? Seur. Apaan teu aya di akil lamun teu aya tambahan. Yuk. Hah? Kumaha? Ingat tambahan.
Heeh. Saya jam kemulangan. Kan aki nggak pulangan anak kurang 20.000. Kan aki kurang 300 kurang 20.000. Ya aku saya tambahan. Tah, jadi pas. Akhirnya ke mana enak? Kue. Di dalam satu hari itu, Pak Dedi telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia membantu kakek itu dengan memberikan rejeki yang berlebih yang tidak diduga oleh si kakek. Dia juga membantu pemilik warung menata ulang warung itu sehingga menjadi lebih menarik bagi para pembelinya. Dan diharapkan warung itu akan semakin ramai lagi di kemudian hari. Sehingga pemilik warung bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Tetapi sayangnya, upaya dari Pak Dedi untuk membantu masyarakat kecil itu justru mendapat tantangan dari orang-orang yang seharusnya mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Dedi tersebut. Hanya karena mereka terlalu kaku mengikuti aturan-aturan yang ada di kantor mereka masing-masing. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan sendiri. Para pejabat di berbagai instansi pun ternyata perlu belajar untuk tidak terlalu kaku menjalankan aturan-aturan yang ada di kantor masing-masing. Agar persoalan-persoalan di masyarakat bisa segera diatasi. Jadi jangan kaku ngomong aturan. Dan kita berbuat baik bukan karena kelembagaan, karena empati kita. Kan kalau dengan empati semuanya selesai, Pak. Kalau ngomong aturan nggak akan selesai, Pak. Ternyata Pak Dedi tidak pelit. Dia justru terlalu baik sama orang-orang kecil. Makanya para penonton yang tadi menganggap dia pelit akhirnya tertawa-tawa senang. Dan mereka ikut mendoakan agar Pak Dedi Mulyadi selalu sehat, diberi rezeki yang semakin melimpah, agar dia bisa terus membantu masyarakat-masyarakat yang sedang kesulitan.